Kalimantan Tengah, sekitaran tahun 2020. Ian dan Lita adalah sepasang suami istri yang baru saja beberapa bulan menikah. Ian bekerja di salah satu perusahaan batu bara yang berada di Kalimantan. Karena suaminya hanya mendapatkan cuti 3 bulan sekali, akhirnya Lita memutuskan untuk ikut suaminya ke daerah di tempat Ian bekerja. Namun karena di sana mesnya khusus untuk karyawan saja, maka dari itu mereka pun terpaksa harus mengontrak salah satu rumah yang jaraknya tidak begitu jauh dari lokasi suaminya bekerja. Rumah itu sudah kosong cukup lama dan tidak terurus. Dinding-dinding rumahnya pun sudah banyak terdapat coretan-coretan tangan yang tidak bertanggung jawab. Sehingga Ian pun harus membagi waktu antara bekerja dan memperbaiki sedikit demi sedikit bagian rumah yang rusak. Rumah itu disewakan 1 buah utuh dengan 4 kamar tidur, 1 sumur, 2 kamar mandi, dan 1 WC. Dan karena mereka hanya berdua, jadi 3 kamar lainnya pun dibiarkan kosong dan terkunci. Harga sewanya per bulan pun tergolong sangat murah. Untuk ukuran 1 buah rumah hanya berkisar sekitar 300 ribuan saja per bulan. Di sekitaran rumah itu hanya ada kebun pisang yang rimbun, sama sekali tidak ada tetangga. Tapi ada sebuah warung yang jaraknya sekitar 700 meter dari rumah itu. Dan singkat cerita, setelah selesai perbaikan, Lita pun datang menemui sang suami. Ia bersama seorang adiknya yang diminta untuk menemani Lita karena pada saat itu ternyata Lita sedang hamil muda. Baru sekitar 4 mingguan. Harusnya kamu itu tidak usah memaksakan diri ke sini. Apalagi sekarang kamu lagi hamil muda. Kalau sampai nanti terjadi apa-apa pada kandunganmu, bagaimana? Ujar Ian yang baru mengetahui jika istrinya tengah hamil muda. Tapi tidak terjadi apa-apa kan? Tenang saja, anak kita kuat kok. Ian pun terdiam, tangannya masih terus mengelus-ngelus perut sang istri. Kandunganmu ini masih sangat muda, jadi aku mohon, jangan terlalu memaksakan diri. Kamu harus banyak istirahat. Aku tidak mau terjadi apa-apa pada kalian berdua, ujar Ian lagi. Dika libur? Tanya Ian pada Lita. Iya, 1 minggu. Kalau nanti Dika pulang dan aku masuk shift malam, kamu itu akan sendirian di sini. Aku khawatir jika terjadi apa-apa padamu saat aku tidak berada di rumah. Aku berani kok sendirian. Nanti tinggal kamu tambahkan palang saja di pintu-pintu dan jendela, biar tidak ada orang jahat. Karena yang paling menakutkan itu adalah penjahat, bukan hantu, ujar Lita lagi. Kamu itu tidak tahu keadaan di sini sayang, sangat tidak aman. Apalagi kamu sedang hamil muda begitu. Kalau tentang penjahat, maling atau perampok, di sini cukup aman. Selama aku bekerja di sini, aku belum pernah mendengar kabar tentang perampokan dan lain-lain. Nah, kalau begitu, aku pun jadinya semakin berani dong untuk tinggal di sini. Tapi perkataan Ian pun terhenti. Raut wajahnya mendadak pucat. Tapi apa? Tanya Lita penasaran. Bukan apa-apa. Ian mengalihkan pandangannya, kini matanya menerawangi langit-langit kamar. Mengingat kejadian yang menimpa istri temannya beberapa bulan yang lalu. Waktu mereka baru pindah ke kontrakan yang berada di dekat pelabuhan, 1 minggu setelah pindah ke sana, istri temannya yang sedang hamil 4 bulan itu mendapatkan gangguan, sehingga mengakibatkan anak yang ia kandung pun tidak selamat. Menurut pengakuannya, pada shift malam suaminya bekerja, suaminya tiba-tiba pulang dan meminta jatah pada sang istri. Entah bagaimana, setelah melakukan hubungan suami istri tersebut, si istri mendadak merasakan sakit yang luar biasa pada kandungannya. Pendarahan hebat pun terjadi. Untungnya di sebelah kontrakan mereka pada saat itu ramai orang, sehingga si istri temannya tersebut langsung mendapatkan pertolongan dan berhasil diselamatkan. Namun malang bagi janinnya yang tidak bisa diselamatkan. Konon katanya yang pulang pada malam kejadian itu bukanlah suaminya, melainkan makhluk halus yang menyerupai sang suami.
Gangguan seperti itu tidak hanya sekali terjadi menurut warga sekitar karena memang daerah tersebut masih sangat kental dengan hal mistis. Di sekitar sana dikelilingi oleh hutan yang tentu saja menjadi tempat tinggal makhluk-makhluk tak kasat mata. "Kenapa diam?" tanya Lita pada Ian. "Aku khawatir padamu dan juga kandunganmu." Lita tersenyum manis. "Aku tahu kok, yang ada di kandunganku ini adalah anak pertamamu. Tapi kau jangan lupa, dia juga merupakan anak pertamaku dan sebagai ibunya, aku tidak akan membuat kandunganku kenapa-napa. Jadi kamu tidak perlu khawatir seperti itu padaku," ucap Lita lagi. "Kamu lapar nggak? Aku akan ke warung untuk membeli makanan untuk kita bertiga," ujar Ian lagi. "Aku ikut." "Jangan, warungnya jauh. Nanti kakimu sakit, lelah di perjalanan saja belum hilang. Lalu kamu mau ikut ke warung yang jauh itu. Nanti kalau kamu sakit bagaimana? Bidan dan mantri itu jauh dari sini," tolak Ian. Lita pun menghela nafas panjang, kemudian ia pun mengangguk. Ian pergi dengan berjalan kaki menuju ke arah warung seorang diri. Jalanan tanpa lampu dan berdebu itu sangat sunyi. Di malam hari tak ada satupun mobil yang lewat. Ian pun mempercepat langkahnya ketika lampu warung mulai terlihat dari kejauhan. Dan sesampainya di warung, ia pun kala itu bertemu beberapa sopir yang tengah singgah untuk makan dan beristirahat. Ramah sekali mereka menyapa Ian, padahal mereka belum saling mengenal. Karena memang Ian tidak terlalu kenal dengan kebanyakan sopir-sopir truk di sana. "Anaknya si Rusdi meninggal ya?" ujar salah satu supir. "Iya, untung istrinya selamat. Dulu itu dia sudah kunasehati si Rusdi. Kalau membawa istri yang sedang hamil begitu ya memang harus bersyarat. Karena di sini itu berbeda dengan di Banjarmasin sana. Tapi susah lah. Susah memberitahukan orang yang tidak percayaan. Malah dia mengejekku yang bukan-bukan," sahut sopir lainnya. Ian pun berpindah tempat duduk dan mulai merapat pada sopir-sopir tersebut. "Syaratnya itu seperti apa ya bang?" tanya Ian. "Ya seperti penangkal-penangkal makhluk halus. Karena orang yang sedang mengandung itu baunya wangi sekali. Nah, wangi tersebutlah yang mengundang makhluk-makhluk halus mendekat dan mengganggu." Contoh penangkalnya itu seperti apa ya bang? Maaf sebelumnya, saya lancang bertanya seperti ini karena memang saya ingin tahu sekali. Sebab istri saya juga tengah hamil 4 minggu saat ini. "Ya seperti duri jeruk, kayu sompun, tamiang, bawang tunggal, gunting, belayung, pecahan kaca, cermin, dan kelambu juga," ucap sopir tersebut. Tamiang itu seperti apa ya bang? Dan baliung itu juga bagaimana bentuknya?" tanya Ian antusias. "Tamiang itu bambu kecil, tapi bukan bambu sembarangan. Aduh, susah ya aku menjelaskannya. Kalau baliung itu mirip kapak, tapi juga bisa diganti kok dengan parang," ujar sopir itu lagi. Salah satu sopir tersebut tiba-tiba beranjak dari duduknya. Ia lalu berjalan ke arah truk yang terparkir di depan warung. Lalu tak berapa lama kemudian ia pun kembali lagi ke dalam warung sambil menenteng sebuah bambu kecil sepanjang pulpen. "Ini tamiang. Sudah, kau ambil saja. Nanti digantung di atas pintu kamar bersama duri jeruk nipis," ujar sopir yang berwajah sangar tersebut seraya memberikan bambu kecil itu pada Ian. "Terima kasih banyak bang. Mohon maaf, berapa saya harus bayar?" "Tidak usah bayar. Saya ikhlas," tolak sopir itu. "Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya bang." "Ya sama-sama. Nanti parang atau baliungnya itu taruh saja di samping tempat tidur istrimu. Ya ya, sama itu. Nanti bikin kadut atau kantong dari kain hitam. Isinya taruh bawang tunggal, jariangau, sahang atau merica 7 biji dan jeruk nipis. Suruh istrimu untuk bawa kemanapun dia pergi. Bau jeruk nipis dan jariangau itu tidak disukai makhluk halus." Siap bang, siap. Akan saya cari langsung besok," jawab Ian lagi. "Ini makanannya, ayam 2 sama ikan nilainya 1 kan?" ujar pemilik warung itu pada Ian. "Oh iya, nasinya 5 bungkus, jadinya berapa?" "Semuanya 100.000. Tambah sama itu aqua besarnya 2 botol," ujar Ian lagi. Dan setelah selesai membayar makanannya, Ian pun berpamitan pada para sopir baik hati tersebut. Ia pun melangkah cepat menuju ke rumah karena pada saat itu kilat terlihat mulai menyambar-nyambar pertanda sebentar lagi hujan akan segera turun.
Di dalam rumah, Dika dan Lita sudah menunggu sambil mengobrol yang sesekali dihiasi tawa riang Lita. Malam itu mereka makan dengan sangat lahap sementara di luar hujan mulai turun dengan sangat lebat. Subuh-subuh sekali, Ian pun sudah bangun dan bersiap untuk berangkat kerja. Ia duduk di teras rumah menunggu bus jemputan karyawan lewat. Di sebelahnya Lita duduk sambil terus memegangi tangan suaminya seakan tak mau suaminya berangkat kerja hari itu. Dan tidak berapa lama, cahaya lampu bus mulai terlihat. Ian pun bergegas memasang sepatunya, lalu ia menciumi Lita. Kemudian ia pun berlari ke arah jalan untuk menghadang bus. Sepi. Itulah yang Lita rasakan saat suaminya sudah pergi bersama rombongan karyawan yang berada di dalam bus tersebut. Dan karena masih sangat pagi, akhirnya Lita pun memutuskan untuk kembali melanjutkan tidurnya. Sementara Dika masih tidur dengan sangat lelap di kamar depan Lita dengan berbantalkan tas berisi baju-bajunya. Sekitar pukul 9 pagi, Dika pun membangunkan Lita. Rupanya Dika sudah mandi dan membeli makanan di warung. Lita pun tersenyum kecil melihat perhatian adiknya itu. "Cuci muka dulu Ki, baru makan. Sudah jam segini kakak belum sarapan. Kan kasihan dede bayinya," ujar Dika. Hari itu pun Dika membantu kakaknya beberes rumah sampai semua perabotannya tertata dengan rapi. "Nanti mendingan beli mesin genset saja kak, karena rumah ini kan besar. Kalau gelap rasanya serem deh. Apalagi nanti kakak sendirian di sini. Kalau Kak Ian masuk shift malam kan, aduh gimana?" "Iya, aku tahu kok," jawab Lita. "Dan nanti coba kakak minta belikan motor bekas. Siapa tahu kan kakak ada keperluan untuk ke warung dan lain-lain. Kalau harus jalan kaki kan lumayan jauh." "Iya Dika, kakak tahu kok." Di sore harinya sekitar jam 5, Ian pun pulang dengan membawa sebuah motor Beat. "Motor kita," ujarnya sebelum Lita bertanya. "Besok kita beli barang-barang ke pasar, soalnya besok aku libur." "Wih, aku diajak kan kak?" "Tentu saja, setidaknya kan kamu bisa bantu angkat-angkat barang," jawab Ian sambil tertawa. Dan ketika Ian sedang mandi, Dika pun disuruh oleh Lita untuk membeli makanan ke warung, sementara itu Lita menyiapkan pakaian suaminya. Tiba-tiba, ia merasakan ada hembusan angin seperti ada yang lewat di belakangnya membuat bulu kuduk Lita seketika meremang. Sayang, menurutmu kita beli tenaga surya atau genset ya?" tanya Ian mengagetkan Lita. Kau mengagetkanku. Kalau aku mah terserah saja. Menurutmu bagus yang mana?" ujar Lita. "Loh, kok marah? Aku kan cuma nanya doang. Kau sadar gak sih udah mengagetkan aku dengan cara muncul dan bertanya tiba-tiba begitu?" "Aku minta maaf deh." "Ampun, ampun, jangan sakiti aku." Terdengar suara Dika yang meracaukan kata-kata yang sama berulang-ulang. Lita pun lantas keluar untuk memeriksa keadaan adiknya tersebut, takut kalau ada sesuatu yang terjadi pada sang adik kesayangannya. Rupanya Dika hanya tengah mengigau, matanya kala itu masih tertutup rapat namun keringatnya bercucuran. Dika, bangun." Dika pun terbangun dengan nafas yang terengah-engah seperti orang yang baru saja berlari puluhan kilometer. "Mimpi apa sih kamu sampai ngigo begitu?" Aku mimpi ada kurungan ayam ditutup kain hitam dan sebuah kepala dengan rambut acak-acakan menutupi wajah. Muncul dari atas kurungan ayam itu kak. Perlahan-lahan kurungan itu berubah menjadi sosok perempuan berambut panjang dengan pinggang yang sangat besar. Tubuhnya sangat tinggi. Dia menghampiriku. Dia hendak mencabik-cabikku dengan kukunya yang panjang. Aku sangat takut," cerita Dika dengan nafas yang masih ngos-ngosan. Lita pun menarik nafas panjang. Ia kemudian membelai-belai rambut sang adik. "Itu hanya mimpi. Kak, mendadak perasaanku gak enak deh. Sebaiknya kakak ikut aku pulang saja yuk. Aku takut terjadi sesuatu yang buruk pada kakak dan calon keponakanku," rengek Dika kala itu. "Tidak akan terjadi apa-apa Dika. Semuanya akan baik-baik saja. Perasaanmu itu tidak enak karena memang kau habis bermimpi buruk. Sudah ayo lanjut tidur, biar kakak temani." 4 hari pun telah berlalu. Hari itu Dika sudah harus pulang. Ia tampak tak tenang dan berkali-kali mengajak kakaknya untuk ikut serta pulang ke kampung halaman mereka. Namun Lita cukup keras kepala. Ia tetap menolak ajakan sang adik meskipun Ian pun juga menyuruhnya untuk pulang bersama Dika. "Kamu itu nyuruh-nyuruh aku pulang karena kamu mau selingkuh kan?"
3 bulan sekali cuti, dan saat aku kesini, kau malah menyuruhku pulang. Ujar Lita malah menuduh Ian yang tidak-tidak. Ya ampun, kok sampai seperti itu kau menuduhku? Ya iyalah, kalau tidak buat apa kau menyuruhku pulang? Aku itu takut terjadi hal-hal buruk padamu dan juga kandunganmu, itu saja kok. Percekcokan antara keduanya pun tak dapat dihindari, bahkan Dika yang menjadi penengah pun ikut terkena imbas dari kemarahan Lita. Sampai sore harinya ketika Ian sudah hendak berangkat kerja, Lita pun masih cemberut dan tak mau berbicara padanya. Kunci semua pintu dan jangan lupa kelamunya dipasang. Nah, parang itu juga taruh di samping tempat tidur ya, pesan Ian, namun Lita masih enggan menanggapi. Dan ketika Ian sudah berangkat, Lita pun mulai merasakan sepi berada di dalam rumah itu sendirian. Meskipun di dalam rumah sudah ada penerangan, namun di 3 kamar kosong itu memang sengaja tidak dipasangi lampu. Dan untuk mengurangi rasa sepinya malam itu, Lita pun menonton film di DVD portable yang dibelikan oleh Ian. Dan film BRB tersebut cukup membuatnya terhibur sampai-sampai ia lupa kalau malam itu ia hanya seorang diri di rumah. Ketika sudah mulai mengantuk, Lita pun mematikan DVD-nya. Pada saat itu jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Namun, pada pukul 12 malam, ia pun kembali terbangun karena nafasnya terasa sesak. Dan ternyata lampu penerangan kala itu mati, dan dengan gugup Lita pun mencari-cari senter di dekatnya, dan untung saja senter itu berhasil ia temukan sehingga ia bisa kembali bernafas dengan lega. Lita pun berjalan keluar kamar untuk mengecek aki, dan rupanya salah satu jepitan aki yang menghubungkan ke lara lampu pun terlepas. Entah terlepas karena apa, tapi Lita tak mau berpikiran yang aneh-aneh dan dia pun langsung membetulkan kembali jepitan aki tersebut. Dan saat lampu kembali menyala, Lita pun menghela nafas lega. Lita masuk ke dalam kamar dan melihat jam. Saat itu rasa kantuknya sudah menghilang sehingga ia pun memutuskan untuk lanjut menonton film Barbie. Pukul 2:30 dini hari, barulah matanya mulai terasa berat. Namun ketika ia mulai memejamkan matanya antara tidur dan tidak, Lita melihat ada seorang perempuan berpinggul besar dengan tubuh yang sangat tinggi berada di atas tubuhnya, sampai-sampai Lita merasa kesulitan untuk bernafas dan bergerak. Lita ketindihan. Tapi untung saja ia pun berhasil kembali menggerakkan tubuhnya setelah berusaha sekuat tenaga. Namun entah kenapa saat itu ia sudah berhasil membuka matanya, Lita kembali merasakan matanya sangat berat. Sehingga matanya pun terpejam lagi dan kejadian yang sama kembali terulang. Di kedua kalinya itulah Lita memberanikan diri menatap sosok perempuan itu. Sosok itu menyeringai, dan seringainya begitu menyeramkan. Lita pun merasakan nafas yang sesak, bahkan tubuhnya sangat sulit digerakkan. Lita hampir menangis, namun untung saja ada sesuatu yang membuat tubuhnya kaget. Ya, sesuatu itu terasa dingin kala menyentuh jari jempol kakinya. Dan saat berhasil terbangun itulah Lita pun langsung beranjak dari tempat tidur lalu duduk bersandar sambil mengatur nafas yang terengah-engah. Lita pun takut untuk kembali tidur. Ia memutuskan untuk memasak di dapur sambil menunggu kepulangan sang suami. Dan sekitar pukul 5 subuh Ian pun pulang. Tapi Lita sama sekali tidak menceritakan apa yang baru saja ia alami. "Kok pagi-pagi udah bangun?" tanya Ian. "Iya, aku lapar, makanya aku masak," jawab Lita. Ian pun mengangguk, lalu ia mengganti pakaian kerjanya dengan kaos oblong berwarna putih. Ia pun duduk di dekat Lita yang tengah memasak kala itu. "Oh iya, nanti kalau aku sudah gajian, aku minta 2 juta ya untuk bayar uang motor itu," ujar Ian. "Harusnya kamu itu gak perlu beli motor, apalagi sampai berhutang. Kasihan kan temanmu yang punya motor itu. Dia juga pasti membutuhkan uang dari hasil penjualan motornya. Tapi kamu bayarnya malah di kredit." Ian pun terdiam. Ia hanya menggaruk-garuk kepalanya yang terasa gatal ketika mendengar omelan Lita. Di malam itu, Lita tidur lebih awal dikarenakan semalam dia tidak tidur dari jam 12 hingga pagi. Akan tetapi, lagi-lagi pada pukul 12 malam, lampu tiba-tiba kembali mati. Dan ketika dicek, penyebab matinya lampu itu sama seperti kemarin malam. Dan ketika lampu kembali menyala, Lita pun sudah kembali masuk ke dalam kamar. Ia kala itu tak bisa memejamkan matanya. Lita berusaha untuk kembali tidur, namun matanya tetap tak bisa terpejam.
Lita mulai resah, terlebih lagi ketika ia mulai mendengar suara seseorang tengah menyapu halaman rumahnya. Suara gesekan sapu lidi pada tanah itu terdengar jelas sekali, apalagi pada malam itu sama sekali tidak terdengar truk-truk yang mengangkut batu bara lewat. Lita pun langsung bangun dari tempat tidur dan kemudian mengambil DVD portable-nya. Ia pun memutar film Barbie dengan volume yang cukup nyaring, tapi hal itu tidak membuat rasa takut serta was-wasnya hilang. Dan di saat-saat seperti itu, bayangan tentang sosok perempuan yang muncul antara bangun dan tidur tadi malam pun kembali muncul. Seketika bulu-bulu di tubuhnya langsung meremak. Lita tak fokus pada alur film Barbie yang diputarnya itu. Pikirannya benar-benar kacau. Apa aku harus ke warung saja ya, batinnya? Tidak ah. Karena kalau sampai suamiku tahu aku takut begini, pasti aku disuruh pulang kampung. Lita pun mengecek handphonenya dan ya tidak ada sinyal di tempat itu. Lita hampir menangis. Namun tiba-tiba terdengar suara ketukan dari pintu rumah. Mata Lita pun langsung melotot ketakutan, tapi rasa takutnya langsung hilang begitu ia mendengar suara Ian yang memanggil-manggil namanya. Segera Lita pun berlari menuju keluar kamar untuk membukakan pintu rumah. Di luar, Ian terlihat tidak seperti biasanya. Wajahnya pucat dan tidak banyak tersenyum. "Kamu kenapa? Sakit?" tanya Lita khawatir, seraya meletakkan punggung tangannya di dahi Ian dan langsung ditepis. "Aku baik-baik saja kok," jawabnya sebelum melangkah masuk ke dalam rumah. Namun aneh, Ian tak bergeming ketika diajak masuk ke dalam kamar oleh Lita. Ia malah berdiri mematung di depan kamar sambil menatap ke lampu yang tergantung. "Di dalam gerah. Aku ingin tidur di luar," kata Ian dengan suara yang berat. Lita mengerutkan alisnya. Ia bingung. "Kok nggak seperti biasanya ya?" batin Lita. "Lita, bisakah kau keluar temani aku?" panggil Ian yang semakin membuat Lita bingung karena tak seperti biasanya malam itu Ian memanggil namanya beberapa kali. "Aku sudah ngantuk. Lebih baik kau masuk ke dalam kamar. Tak panas sama sekali kok di sini," jawab Lita dari dalam kelambu. Tiba-tiba terdengar suara bantingan pintu di luar, namun saat akan mengeceknya, Lita merasa berat hati sehingga ia membiarkan saja suara itu tanpa tahu apa yang sedang dilakukan oleh Ian. Sekitar pukul 5 subuh, Ian pun masuk ke dalam rumah dengan marah-marah. Ia membangunkan Lita yang kala itu masih tertidur di dalam kelambu. "Kenapa pintu tidak kau kunci semalaman?" kata Ian dengan nada marah. Bukannya semalam kamu yang terakhir kali masuk rumah?" jawab Lita balas marah. Aku itu baru pulang." Lita terdiam, wajahnya seketika berubah. "Kau jangan bercanda ya, jelas-jelas semalam kau pulang ke rumah. Kau mendengar suara bus atau truk yang singgah? Kalau memang aku pulang, tidak mungkin aku berjalan kaki." Lita pun terdiam. Ia memang tidak mendengar adanya suara bus ataupun truk yang singgah semalam. Terus, kalau yang pulang semalam bukan Ian, lalu siapa? Dan akhirnya saat itu juga Lita pun menceritakan keanehan yang ia alami selama ia tinggal sendirian di rumah tersebut. "Kenapa sih? Kenapa baru kau ceritakan sekarang?" tanya Ian dengan marah. "Aku takut. Kalau ku ceritakan, kamu pasti akan menyuruhku pulang. Kau kan tahu, selama aku hamil, aku tidak ingin jauh-jauh." Ian pun menghela nafas panjang. Untung saja istrinya semalam tidak menuruti keinginan sosok yang menyerupainya itu. Kalau tidak, kemungkinan hal yang sama dengan apa yang sudah dialami oleh istri temannya dulu akan terjadi pada Lita. Pagi-pagi sekali, Ian pun mengajak Lita untuk pergi menemui salah satu temannya yang merupakan orang asli daerah situ. Kedatangan Ian dan Lita pun tentu disambut hangat oleh keluarga temannya tersebut. Bahkan mereka pun diajak sarapan bersama dan mengobrol hangat layaknya keluarga sendiri. "Ada apa ya?" tanya Dodi. "Aku mau minta bantuanmu. Bisa nggak kamu tolong carikan aku orang yang bisa memagari rumah yang aku kontrak itu? Kalau bisa secepatnya, Dot, karena istriku sering diganggu di rumah itu." "Ada sih, tapi beliau itu sering tidak ada di rumah, Yan. Tapi kalau kau mau, aku bisa mengantarmu ke sana sekarang. Kita cek dulu orangnya, ada atau tidak," ujar Dodi lagi. Boleh, jawab Yan cepat. Dan sekitar pukul 7, Ian dan Dodi pun berangkat ke rumah orang yang dimaksudkan oleh Dodi tadi. Untungnya, orang yang dimaksud oleh Dodi itu sedang berada di rumah. Beliau saat itu sedang mengasah parang. Mungkin hari itu beliau akan berangkat ke hutan. Dan setelah berkenalan dan berbasa-basi, Dodi pun menjelaskan maksud kedatangan mereka berdua. "Oh, rumah itu?" tanya Amang Jaman.
Iya Mang, jawab Dodi. Amang Jaman nampak terdiam setelah mendengar jawaban Dodi tersebut. Tolong ya Mang, saya benar-benar minta tolong, ucap Ian memelas. Sebenarnya aku hari ini ingin ke ladang, tapi tidak apa-apa. Baik, aku akan ke rumahmu lebih dulu, ujar Amang Jaman setelah beberapa saat terdiam. Terima kasih banyak ya Mang. Dan singkat cerita, setelah Amang Jaman bersiap-siap, mereka pun pergi berangkat ke rumah kontrakan Ian. Mereka singgah sebentar di rumah Dodi untuk menjemput Lita. Dan sesampainya di rumah kontrakan itu, Amang Jaman langsung masuk begitu dipersilakan masuk oleh Ian. Jadi, sosok yang menyerupai suamimu itu tidak berani masuk ke dalam kamar ya? Tanya Amang Jaman memastikan pada Lita. Iya Mang, katanya di dalam panas, jawab Lita. Dan saat Amang Jaman masuk ke dalam kamar itu, matanya langsung tertuju pada barang-barang yang tergantung di atas pintu kamar. Setelah itu pun beliau langsung berjalan keluar kamar lalu berjalan ke arah ketiga kamar kosong. Dan saat tiba di depan salah satu kamar kosong tersebut, langkah beliau terhenti. Ada kunci untuk kamar ini? Tanya Amang Jaman pada Ian. Tidak ada Mang, katanya kunci kamar itu sudah hilang, jawab Ian. Aku merasa seperti ada sesuatu di kamar ini, ujar Amang Jaman seraya ia mengelus-ngelus pintu kamar tersebut. Apa gangguan semalam itu berasal dari kamar ini? Tanya Ian. Aku rasa tidak. Tapi yang tinggal di sini tidak menyukai kehadiran kalian. Wah, lalu kami harus apa Mang? Apa kami lebih baik pindah? Tanya Ian lagi. Pindah dari sini tidak akan menyelesaikan masalah. Istrimu itu lemah bulu, jadi dimanapun kalian tinggal pasti akan diganggu. Dulu, di tanah rumah ini ada ruak. Dan saat rumah ini dibangun, ruak itu ditimbun dengan tanah. Nah, setelah rumah ini jadi, pemiliknya hanya bertahan selama 1 tahun tinggal di sini. Karena setelah anaknya mati bunuh diri saat hamil besar akibat depresi ditinggal suaminya menikah dengan perempuan lain, mereka pun pindah dari rumah ini. Dan sejak saat itu, rumah ini kosong. Ya namanya juga bekas ruak. Dan rumah yang sudah lama kosong pastilah dijadikan makhluk-makhluk halus berbagai tempat tinggalnya. Tapi ada satu yang paling kuat energinya di sini, yaitu di kamar ini. Cerita Amang Jaman lagi. Apa makhluk halus penghuni kamar ini bisa mengancam keselamatan istri saya, Mang? Tanya Ian khawatir. Oh, tentu. Apa makhluk itu bisa diusir, Mang? Tanya Ian lagi. Mengusir makhluk yang sudah lama tinggal di sini sama halnya kamu mengusir orang dari rumahnya sendiri. Resikonya terlalu besar. Hiduplah berdampingan dengannya selama kalian tinggal di sini. Berikan dia makan agar dia tidak mengganggu kalian. Makanan seperti apa, Mang? Tidak aneh-aneh kan? Tanya Ian. Bubur habang dan putih dan juga kopi pahit manis setiap malam Jumat. Nanti akan aku buatkan malam Jumat ini, dan untuk seterusnya kamu harus membuatnya sendiri, ujar Amang Jaman. Dan singkat cerita, sore Kamis itu Amang Jaman datang bersama Dodi ke rumah kontrakan Ian. Beliau juga mengajari Ian membuat bubur habang dan putih untuk malam itu. Setelah bubur habang dan putih juga kopi pahit manis siap, Amang Jaman meletakkan di beberapa sisi rumah. Ini aku memberi kalian. Tapi kalian jangan lagi mengganggu mereka yang tinggal di rumah ini. Mereka anak cucu kalian juga. Tolong dijaga dan dirawat. Jangan mengganggu, jangan menyakiti lagi, ujar Amang Jaman. Air kopi yang sebelumnya penuh kini pun terlihat berkurang dengan sendirinya. Lalu air kopi itu diberikan kepada Lita dan Ian agar mereka meminumnya. Dan seluruh rumah juga ditampung tawari oleh Amang Jaman. Nanti di pintu-pintu dan juga jendela ditaruh syarat-syarat seperti yang ada di atas pintu kamarmu itu. Juga jangan lupa, setiap malam Jumat, buat bubur habang putih dan kopi pahit manis, ujar Amang Jaman lagi sebelum pulang. Sekali lagi terima kasih banyak ya Mang, ucap Ian seraya menyelipkan ucapan terima kasih di tangan Amang Jaman. Dan sebaiknya kalian peliharalah kucing atau anjing untuk menemani istrimu di rumah kalau kau masuk shift malam. Nanti kamu bisa ambil kucingku untuk dibawa kemari, ujar Amang Jaman lagi. Baik, baik Mang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, besok saya akan ke rumah Amang. Malam itu pun Ian dan Lita bisa tertidur lagi dengan nyaman dan tenang. Namun, ketika Ian bangun di tengah malam untuk buang air kecil, ia seperti mendengar ada suara langkah di dalam salah satu kamar kosong tersebut. Tapi, ketika ia mencoba menempelkan telinganya di pintu, suara langkah kaki tersebut menghilang. Jangan ganggu,
Jangan ganggu, gumam Ian. Lalu Ian pun bergegas untuk segera kembali ke dalam kamarnya. Ia kala itu melihat istrinya masih tertidur dengan nyenyak di dalam kelambu, sehingga Ian pun tak enak hati untuk membangunkan Lita. Ia pun kemudian berusaha untuk tidur dalam keadaan menahan kencing, namun ia tak bisa memejamkan matanya sedikit pun. Akhirnya, mau tak mau, ia pun terpaksa pergi juga untuk buang air kecil. Dan setelah selesai buang air kecil, Ian pun langsung berlari ke dalam kamarnya karena ia saat itu mendengar suara tawa istrinya yang sangat nyaring. Tawa Lita kala itu membuat bulu kuduk Ian merinding, apalagi ketika ia kala itu melihat Lita sudah duduk di atas lemari kayu tua dengan rambut yang menutupi wajah. Sayang, Lita, turun ya. Ayo, Yang, jangan bercanda malam-malam ya, Yang, ujar Ian. Lita tidak menggubris, ia masih asik tertawa cekikikan dengan kepala yang terus menunduk. Suara kreot dari lemari tua itu membuat Ian ketakutan jika saja Lita sampai terjatuh ke lantai. Sayang, sayang, yuk turun yuk. Ayo, jangan bercanda ya, ujar Ian lagi seraya berusaha meraih kaki istrinya yang menjuntai. Tiba-tiba tubuh Lita menjadi lemas ketika setelah Ian menyentuh kakinya. Setelah membaringkan sang istri di tempat tidur, Ian pun duduk di depan kelambu. Ia termenung memikirkan kejadian yang baru saja ia alami. Ian tahu kalau istrinya tadi kemungkinan kemasukan makhluk halus, tapi apa penyebab istrinya kemasukan? Padahal makanan dan minuman untuk mereka sudah diberikan sesuai petunjuk dari Amang Jaman. Kejadian yang sama kembali terjadi lagi pada malam ketiga setelah pemberian bubur habang putih dan kopi pahit manis itu. Lita kerasukan ketika Ian belum pulang kerja. Kebetulan pada hari itu Ian pulang Isya karena memang ada lembur dadakan. Dan saat ia pulang itulah ia pun dikagetkan dengan keadaan rumah yang acak-acakan, juga Lita yang sudah menghilang dari rumah. Tentu saja Ian panik. Ia bahkan sampai langsung keluar rumah untuk mencari sang istri, tapi bahkan sampai ke hutan ia cari istrinya juga tidak ditemukan. Ian pun menangis karena takut dan khawatir kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada sang istri. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam ketika Ian kembali pulang ke rumahnya, dan rupanya di sana sudah ada Amang Jaman bersama seorang lelaki muda berusia sekitar 18 tahunan dan juga Lita yang terbaring tak sadarkan diri di pelataran. "Mang, istri saya kenapa, Mang?" "Dia ke rumahku." "Kau sendiri dari mana?" Saya mencari istri saya ini, Mang. Dia menghilang dari rumah ketika saya baru pulang kerja. Dia sudah tidak ada di rumah, makanya saya cari ke sana kemari sampai ke hutan." "Oh, tapi kenapa istri saya bisa tahu rumah Amang?" tanya Ian. "Nanti ku ceritakan. Sekarang ayo kita bawa dia masuk ke dalam rumah," ujar Amang Jaman. Ian pun bergegas membawa istrinya ke dalam rumah, dan setelah ia membaringkan istrinya dengan posisi yang nyaman, Ian pun segera keluar untuk menemui Amang Jaman yang masih berada di luar. "Istrimu kemasukan. Dia mengamuk di rumahku, mengutukku macam-macam. Sepertinya penghuni kamar kosong itu benar-benar tidak mau diajak damai. Dia benci dengan keberadaan kalian di sini. Terlebih dengan keadaan istrimu yang tengah mengandung membuat banyak makhluk halus lain ikut masuk ke dalam rumah ini." "Jadi, saya harus bagaimana, Mang?" tanya Ian. "Sebaiknya kalian pindah atau suruh pulang saja istrimu karena di sini bukan tempat yang bagus untuk perempuan hamil. Kebanyakan orang-orang hamil di sini pastilah akan tinggal di kampung sampai lahiran. Hingga anaknya berusia 5 bulanan, baru mereka akan berani membawa anaknya kemari. Itu pun tetap harus bersyarat supaya tidak diganggu makhluk halus," ujar Amang Jaman. "Masalahnya, istri saya ini benar-benar keras kepala, Mang. Dia tidak akan mau pulang ke kampung. Sementara saya juga khawatir dengan keadaannya kalau masih berada di sini." Amang Jaman pun terdiam. "Tapi kalau saya memang harus berhenti kerja demi istri saya rela kok, Mang. Saya akan melakukan apapun untuk istri dan calon anak saya." "Oh, kalau berhenti bekerja aku rasa jangan. Karena bagaimanapun kau sudah nyaman bekerja di sini, lagi pula mencari pekerjaan sekarang ini susah. Terlebih kau juga butuh uang untuk prosesi lahiran istrimu nanti. Lalu solusinya apa, Mang?" "Aku akan coba mengusirnya dari sini," ujar Amang Jaman mantap. "Apa tidak berbahaya?"
Ya mau bagaimana lagi? Kalian pindah ke sana kemari pun belum tentu aman kan? Ian pun terdiam. Malam itu Amang Jaman dan pemuda itu menginap di rumah tersebut untuk menemani Ian dan Lita. Pada awalnya semua normal, namun ketika jam sudah menunjukkan pukul 12 malam, lampu aki di rumah Ian mendadak mati dengan sendirinya. Dan ketika dicek, ternyata jepitan kakinya lepas. Beberapa kali dibetulkan, tapi hal yang sama terus saja terulang. Biarkan saja, dia memang tidak suka rumah ini terang. Mendengarkan hal itu tentu Ian langsung menurutinya. Mereka pun tidur dalam keadaan yang gelap dan hanya di dalam kamar Lita saja yang diterangi oleh senter. Sekitar pukul 1 pagi, Lita berteriak nyaring diiringi suara tawa yang mengerikan. Dan saat diajak bicara, ia malah meracau tidak karuan. Hanya pada Amang Jaman ia mau berbicara. Itu pun bicaranya dalam bahasa daerah yang tidak diketahui oleh Ian, apalagi Lita. Tapi saat kemasukan itu, Lita dengan sangat fasih berbahasa daerah sana. Selama Lita berbicara, Amang Jaman mengerutkan alisnya, raut wajahnya juga terlihat berubah. Lalu tiba-tiba Lita kembali berteriak. Dari nada bicaranya tampak sekali dia sangat marah dengan Amang Jaman. Tapi Ian pun tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan karena Amang Jaman pun tak mau memberitahu. Amang Jaman lalu meminta segelas air putih. Lalu setelah didoakan, air itu kemudian diminumkan secara paksa pada Lita yang mulai mengamuk. Dan malam itu juga Amang Jaman berusaha untuk mengusir makhluk penghuni kamar kosong tersebut dengan persiapan seadanya. Prosesnya tentu tidaklah mudah karena makhluk itu terus saja merasuki tubuh Lita, bahkan mengancam akan mengambil janin yang berada di dalam kandungan Lita. Ian yang memegangi istrinya terus menangis dan mengelus-ngelus kepala sang istri. Jelas sekali terlihat betapa sayangnya Ian pada Lita. "Mang, bagaimana ini Mang? Saya takut istri saya kenapa-napa," isak Ian. Amang Jaman tidak menjawab. Beliau masih berdoa sambil menggenggam merica bulat. Lalu perlahan-lahan Amang Jaman mendekat pada Lita dan beliau pun langsung membuka genggamannya yang berisikan merica itu, kemudian menempelkannya di ubun-ubun Lita. Lita mengerang kesakitan. Erangannya semakin membuat Ian khawatir. Beberapa kali ia pun mencoba menepis tangan Amang Jaman dari kepala istrinya, namun itu tidak berhasil. "Mang, sudah Mang, sudah. Kasihan istri saya." Namun Amang Jaman sama seperti sebelumnya, beliau tidak menggubris semua perkataan Ian. Lalu beberapa saat kemudian tubuh Lita pun mulai melemah. "Mang, istri saya kenapa Mang?" tanya Ian panik. Amang Jaman menyeka keringat di dahinya sambil menghela nafas panjang. "Dia hanya kelelahan. Dan untungnya aku berhasil mengeluarkan makhluk itu dari istrimu. Kalau tidak, kemungkinan akan berdampak buruk pada kandungan istrimu." Tapi istri saya tidak kenapa-napa kan Mang?" "Tidak." Setelah berkata seperti itu, Amang Jaman lalu beranjak dari duduknya. Beliau berjalan ke dapur untuk mengambil air minum. "Ini, minumkan pada istrimu." "Lah, lalu makhluk itu apa sudah diusir juga Mang?" "Belum, tidak semudah itu." "Berarti dia akan terus mengganggu istri saya?" "Sudah, besok kita pikirkan lagi. Sekarang istirahatlah," ujar Amang Jaman sembari membaringkan tubuhnya di lantai. Pagi-pagi sekali Amang Jaman dan pemuda itu berpamitan pergi. Sekarang tinggallah Ian dan Lita di rumah itu. Akhir-akhir ini Ian memang sering tidak masuk kerja, dan untuk hari itu bagaimana mungkin ia harus meninggalkan Lita sendirian di rumah setelah adanya kejadian semalam. Sekitar pukul 12 siang, Amang Jaman datang bersama dua orang yang tentu tidak dikenali oleh Ian. Mereka kala itu juga membawa beberapa pundut kain hitam yang digunakan untuk membungkus sesuatu. Ian pun menyambut kedatangan mereka dengan baik. Lita tampak kaget melihat kedatangan orang-orang itu. Ia yang kala itu masih lemas berusaha bangun untuk sekedar menyalami mereka. Tidak usah bangun, tidak usah. Tidak apa-apa, kami hanya ingin melihat kamar kosong itu," ujar Amang Jaman. Sesampainya mereka di depan kamar kosong tersebut, salah satu dari mereka langsung membuka paksa pintu kamar tersebut. Ian yang penasaran dengan isi kamar itu pun langsung ikut mendongakkan kepala ke dalam. Ternyata tidak ada apa-apa di sana. Hanya sebuah kamar kosong dan ranjang yang sudah tua tanpa kasur di atasnya. "Kau jaga saja istrimu, tidak usah ikut masuk ke dalam kamar ini," ujar Amang Jaman pada Ian. Lalu mereka bertiga pun mulai mengeluarkan barang-barang yang berada di dalam kain hitam yang tadi mereka bawa.
Meskipun penasaran, namun Ian tidak berani untuk melihat apa yang sedang Aman Jaman dan dua orang itu lakukan. Mereka sedang apa di dalam kamar itu ya? Tanya Lita. Entahlah, aku juga tidak tahu. Tapi apapun yang mereka lakukan itu, semoga saja ya bisa membantu kita. Lita pun mengangguk sesekali. Lita memijit-mijit bagian tubuhnya yang terasa sangat sakit. Cukup lama Amang Jaman dan kedua orang itu berada di dalam kamar kosong tersebut. Beberapa kali Ian pun dikagetkan dengan suara dari benda-benda yang terjatuh dari dalam kamar, diikuti juga dengan suara Amang Jaman yang seperti berbicara dalam bahasa daerah mereka. Sekitar 2 jam mereka berada di dalam kamar kosong. Ketiganya kemudian pun keluar dengan membawa sesuatu yang terbungkus kain hitam. Mereka pun membawanya ke seberang jalan lalu masuk ke dalam hutan. Lita dan Ian saling pandang seakan tidak mengerti. Dan saat Amang Jaman kembali ke rumah itu, Ian pun langsung memberondongnya dengan pertanyaan. Gimana Mang? Bagaimana? Apa semuanya baik-baik saja? Dan apakah makhluk penghuni kamar itu bisa diusir? Tanya Ian. Kalian sudah aman sekarang. Penghuni kamar kosong itu sudah kami pindahkan ke salah satu pohon yang berada di dalam hutan sana, ujar Amang Jaman lagi. Tapi dia tidak akan kembali ke sini lagi kan? Tidak akan. Mendengar jawaban Amang Jaman itu, Ian pun menghela nafas lega. Ia tersenyum menatap sang istri. Amang Jaman dan kedua temannya itu pun juga memagari rumah tersebut agar mereka yang berniat mengganggu tidak bisa masuk ke dalam rumah. Sore harinya, ketika mereka berpamitan pulang, tak lupa Ian kala itu memberikan tanda terima kasihnya kepada Amang Jaman dan kedua teman beliau yang sudah membantunya. Dan sejak saat itu, kehidupan Ian dan Lita di rumah tersebut aman dan tentram tanpa adanya gangguan lagi. Hingga usia kandungannya mencapai 7 bulan, ibu dan adik dari Lita pun datang ke sana untuk menjemputnya karena dalam beberapa bulan lagi Lita sudah akan segera melahirkan. Singkat cerita, beberapa bulan berlalu cepat tak terasa, Lita pun melahirkan bayi laki-laki yang sehat dan tanpa kekurangan satu apapun. Saat usia anak 5 bulan, Ian pun dipindah tugaskan ke daerah yang lumayan dekat dengan kampung halamannya. Meskipun Ian cuti 3 bulan sekali, tapi setidaknya di daerah tempatnya bekerja yang baru itu, ia bisa selalu memberi kabar kepada istrinya melalui panggilan telepon. Dan sang istrinya pun bisa fokus untuk mengurus anak mereka di rumah tanpa harus ikut ke tempat kerja Ian lagi. Pengalaman di rumah itu tidak akan pernah bisa aku lupakan. Aku pun berharap itu adalah pengalaman pertama dan yang terakhir bagiku berurusan dengan mereka. Dan untungnya aku pun mempunyai teman-teman yang baik dan dikelilingi oleh orang-orang baik ketika tinggal di sana, ujar Ian. Selesai. Ya, itu tadi kisahnya luar biasa. Kisah dari tanah Borneo, kisah dari Kalimantan selalu menarik untuk dibahas ya. Dan memang banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari kisah barusan. Dan pertama-tama saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata. Salam hormat saya untuk seluruh warga Kalimantan. Dan silakan diambil hikmah yang baiknya saja dan kita buang yang buruknya. Jadi semoga teman-teman semua di rumah bisa terhibur, khususnya para pecinta atau penikmat horor. Dan buat teman-teman yang mungkin punya kisah yang ingin kita bawakan, silakan bisa kirim ke WA ya. Bisa kirim ke WA ataupun bisa ke email lelaki-sejati-x3m@gmail.com. Nanti nomor WA juga kami cantumkan, silakan bisa dikirim. Tapi itu ada proses ya, ada proses, nanti kita proses dulu. Kita akan sesuaikan dulu bahasanya, intinya tidak berarti kirim langsung kita bacakan. Jadi akan ada proses dulu. Jadi yang sudah mengirim mohon sabar ya, Bu Ade, Bu Nining. Mohon sabar, nanti kita akan bacakan sama abang kita yang akunnya petani cabai di Banyuwangi ya. Mohon ditunggu. Dan silakan buat yang punya komentar lain bisa tuliskan di kolom komentar. Buat yang suka silakan bisa diklik tombol like, dan buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merahnya. Jangan lupa dinyalakan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya.
Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila dalam penyampaiannya tadi ada kesalahan dalam berkata-kata. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai jumpa kembali di Extreme Movie, masih bersama saya Ilo. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin.